Makin banyak turun beraksi seperti itu, makin banyak pula nanti terasa kekurangan kita. Bangunan-bangunan besar memang banyak yang rusak, hotel, rumah sakit, yang Mitra Manakara itu. Nah, selesai sholat maghrib, jelang isya, itu kita mau tidur, ya selesai kayak itu ada gempa susulan. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mana kabarnya mas? Alhamdulillah baik saja dan masih sehat lah. Alhamdulillah, masih komplit tadi. Komplit. Kalau jadi apa? Relawan di Mamuju itu emang sudah berapa kali atau mungkin ada beberapa pengalaman sebelumnya itu? Kalau rekam jejak jadi relawan itu saya sebenarnya sudah sejak awal kuliah tahun 2001. Sejak 2001 itu mulai giat di beberapa kegiatan kerelawanan, beberapa organisasi, tapi serius untuk ya cari ilmu tentang kerelawanan dan lain sebagainya, itu ikut sertifikasi, pelatihan dan lain sebagainya mulai tahun 2011. Waktu kemarin itu pas waktu berangkat ke Mamuju ya, itu Maji ini Mamuju atau Mamuju Mas ini? Nah, waktu itu kita ada sekian skenario ya yang kita siapkan sama teman-teman Java Rescue. Setelah berkoordinasi dengan teman-teman LASIS dan di BPUJST juga itu, kita akhirnya memilih satu skenario tersendiri yang pernah kita lakukan pas waktu kita dikirim ke Palu. Jadi kalau Java Rescue dengan LASIS Jateng itu sebenarnya sudah beberapa kali kita menerjunkan tim reaksi cepat ke sana itu, dan itu ya di awal-awal kondisi bencana. Akhirnya yang kita tempuh itu adalah kita pakai jalur darat. Kenapa tidak langsung ke Mamuju? Karena ketika kita langsung ke Mamuju itu, satu, kita akan kesulitan membawa logistik, mempersiapkan logistik, dan pergerakan di sana juga akan jadi masalah tersendiri. Akhirnya kita menujunya kota yang terdekat dari sana, kota besar yang terdekat dan bisa ditempuh dengan cepat itu ada dua sebenarnya, Makassar sama Palu. Maka kita pilih Palu. Kenapa pilih Palu? Karena jalur Makassar itu rawan longsor dan kita sudah berkoordinasi dengan beberapa kawan relawan di sana. Ternyata ya memang di sebelum ke Majene dari arah Makassar itu ada longsoran, yaitu membuat kondisi perjalanan darat tidak begitu aman. Sehingga kita pilih Palu. Kita pesawat turun di sana, kemudian kita belanja logistik di sana, daripada harus bawa dari Jawa, mending dari sana. Terus kemudian kita sewa armada di sana, jalur darat sampai ke Mamuju. Di Mamuju baru kita dirikan posko LASIS Jateng di salah satu pusat kota, cukup strategis karena bisa mengcover kota Mamuju dan hanya 1 jam ke Majene. Maaf, 2 jam ke Majene pulang pergi itu. Jadi kita berangkat itu dari Java Rescue yang diberangkatkan oleh LASIS Jateng, itu kita berlima. Jadi ada komandan saya, Mas Ikmawanto, wakil komandannya Mas Indra. Kemudian ada tim medianya Mas Asep Maulana, kemudian anggotanya itu saya, Muhammad sama teman saya Mas Tio. Kita berlima. Inginnya kita itu waktu kita datang ke sana kan sebagai tim reaksi cepat ya, sebagai tim asesmen dan dirikan posko, lihat kondisi di sana, apa yang bisa kita support dari Java Rescue dan LASIS Jateng. Terus kemudian dari data awal itu kita sampaikan ke pusat, ke LASIS Jateng, sehingga nanti LASIS Jateng yang akan memutuskan tindak lanjut setelahnya.
kita awal hanya berlima saja. Nah, setelah itu kan kemudian diolah oleh kesehatan untuk kemudian apa kebutuhan yang kemudian bisa disupport lagi. Ya alhamdulillah kalau kita yang dikirim di tim reaksi cepat ini rata-rata senior semua dan ya, sudah tersertifikasi semua. Kayak misalnya komandan saya itu Mas Ikmawanto itu kan beliau skipper, ahli di bidang water rescue. Mas Indra juga wakil komandan juga water rescue. Saya di vertical rescue. Sementara Mas Asep juga memang punya keahlian ya nggak mudah nekat juga kita kalau awal-awal yang diberangkatkan itu, karena pasti di sana ada beberapa hal yang sifatnya itu taktis. Nah ini kan tentu butuh personil-personil yang sudah senior, yang sudah terbiasa untuk menangani kondisi-kondisi yang serba tidak menentu. Kemarin itu berapa hari Mas? Di sana kita 8 hari. 8 hari. Tapi tidak di satu tempat. Jadi kita memang hari pertama itu resupply di logistik di Palu, perjalanan sehari ya, 12 jam lah, 10 sampai 12 jam. Terus kemudian pendirian posko. Nah, kemudian hari keberapa itu kita suplai logistik ke Majene. Kesulitannya kami lagi itu ketika sudah sampai di posko itu, otomatis karena logistik kita yang kita bawa dari Palu itu kan terbatas, hanya beberapa mobil atau beberapa armada saja. Nah, itu masalah resupply logistik, karena di Mamuju Majene itu pengungsi yang terdampak itu kan 27.850 jiwa. Sementara kami logistiknya terbatas, otomatis untuk menuju ke titik-titik yang tidak tersentuh oleh kebanyakan relawan, maka kita butuh resupply. Sebagai gambaran juga ya, ketika kita perjalanan darat itu sebenarnya kita dibayang-bayangi juga isu penjarahan. Persis seperti ketika dulu gempa Palu ya, waktu kita dari Makassar 27 jam perjalanan darat membawa logistik dengan 4 armada itu kita dibayang-bayangi penjarahan. Nah ternyata alhamdulillah ya mungkin karena niat baik ya, sehingga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak mendapatkan gangguan itu, walaupun sehari sebelumnya itu sempat ada. Nah, jadi pas malam itu kita sampai di masuk kota Mamuju itu kita sengaja memang pagi buta, jadi sekitar jam 3. Itu kondisi masuk ke jalan itu kan masih beberapa tempat masih gelap ya, walaupun hari Senin itu sudah menyala listrik PLN ya, tapi beberapa masih gelap. Itu pengungsi di jalan ini banyak menuju ke arah pusat kota, tepi-tepi. Nah itu rawan penjarahannya itu kalau kita jalan siang di situ, makanya kita sengaja masuk kota itu pagi buta, jadi sehingga pergerakan orang di sana kan nggak terlalu banyak, sehingga kita sengaja pagi buta. Nah kita tapi masih tetap ngeri juga lihat kanan kiri jalan itu banyak pengungsi di sana. Ketika kita lewat rombongan kan, otomatis beberapa armada gitu kan membangunkan orang ini, wis langsung foto bangun gitu. Tapi alhamdulillah sampai di posko yang hendak kita bangun itu kita diberi kemudahan. Itu ada beberapa faktor sebenarnya penjarahan itu terjadi. Yang satu memang pertama ya, karena ada rasa ketidakadilan. Kenapa ada rasa ketidakadilan? Pengungsi itu kan 27.000 lebih ya, yang mengungsi dari rumah. Nah ternyata dari beberapa penanggung jawab posko, terutama yang kecil-kecil itu mengeluhkan tidak ada bantuan yang ke mereka yang di-cover oleh yang berwenang. Karena dari yang berwenang itu mensyaratkan posko di backup oleh mereka itu jumlahnya harus 1.000
orang ya. Dan 1.000 orang dalam satu pengungsian itu. Nah, sehingga posko yang kecil-kecil itu mandiri ya didirikan oleh klaster masyarakat sendiri-sendiri itu ya tetap dalam 1-2 hari setelah bencana otomatis mereka sudah kekurangan logistik. Maka kemudian ketika mereka berusaha meminta orang yang lewat dan diduga membawa bantuan itu sebenarnya satu hal yang mudah, bukan penjarahan juga, mereka itu meminta bantuan logistik. Iya, dan kalau disebut penjarahan sebenarnya juga kurang tepat juga. Karena kondisi mereka juga butuh dan ada yang lewat ya otomatis mereka minta. Berarti informasi seperti itu ya. Kan kadang kan di video beredar di internet kan seringnya gitu, wah aksi penjarahan kan gitu. Mungkin kalau orang langsung yang mengalami kesana kan tahu kan mungkin kondisinya. Mungkin kalau ya di sini kan tahunya dari internet. Ya, tetapi tetap saja mencegah ya bagaimana mobil itu dicegat sama warga terus kemudian Mas minta bantuan, nah sini juga posko itu dengan nada yang enggak gitu kan kita sebagai orang Jawa kan tidak terbiasa dengan itu kan mau disedap juga. Kalau lokasi terdampak gempa Sulbar itu kan 2 kabupaten yang paling parah, terutama di kota Mamuju dan Majene. Nah, itu 2 kabupaten yang berbeda. Tapi yang paling banyak dampak bangunannya itu di kota. Nah, dalam hal ini Mamuju, karena itu ya namanya kota ya, otomatis bangunan kan banyak. Nah, di situ itu banyak korban jiwanya itu di situ. Mana di kota? Ya. Kalau di Majene, kenapa korbannya sedikit? Ya karena kepadatannya jelas rendah. Karena itu kan tidak kota padat. Pedesaan gitu atau kota? Kalau pas waktu tim kami datang ke Majene, nah, itu posisinya memang di pinggir pantai ya. Nah, di pinggir pantai. Nah, kemudian karena posisi itu jalan poros ya, jalan poros Makassar Palu, sehingga itu kepadatannya juga tidak seperti di dalam kota ya, mungkin bisa kita katakan seperti pedesaan. Jadi kalau yang kasus gempa Palu itu kan rumah wis terata, bangunan besar juga rata. Nah kalau yang di Mamuju ini agak beda, banyak rumah yang masih utuh, hanya bangunan besar memang banyak yang rusak, hotel, rumah sakit yang di Manakara itu, kantor gubernur itu kan bangunan besar rusak, pertokoan yang di dekat pantai itu ada yang rusak juga. Jadi rumah-rumah warga sebagian besar sebenarnya masih utuh, hanya saja yaitu tadi karena ketakutan. Dipandu oleh orang Palu juga, 2 relawan lokal. Dan kemudian pas waktu pendirian posko kita juga cari orang lokal di Mamuju juga yang kita jadikan relawan lokal di sana. Jadi orang asli situ. Jadi tetap ya untuk mencari relawan lokal atau emang harus dirikan dulu baru mencari atau sampai di sini baru mencari waktu mau berangkat mana? Ya memang kita cari kontaknya. Oke, dari kontaknya. Temen sudah terbiasa. Dulu pas waktu gempa Palu kan bareng otomatis. Tapi dia sekarang terdampak ya, kita ya korban kita tapi kita sediakan relawan juga. Nah, yang penting mau. Yang penting mau ya. Bisa bantu kita lah dalam kita pendirian posko, ngirim posko dan lain sebagainya. Sehingga apa yang dibutuhkan dari para dermawan lewat asisten ini kita bisa tepat sasaran di sana. Kalau posko-posko besar kan otomatis sudah tercover. Nah, maka orang-orang yang kita relawan lokal itu bisa mengatakan, oh ini belum tersentuh, daerah pedalaman sana belum tersentuh. Memang betul-betul ada daerah pedalaman yang belum tersentuh. Berarti enaknya sebetulnya. Memang enggak seringnya kan terkumpul satu tempat itu loh kan. Ya, betul sekali. Tapi kalau ada relawan lokal yang bisa mengarahkan kan malah lebih enak lagi kan bantuannya. Sempat kita ke daerah Majene, ada daerah itu terisolir
Jadi waktu itu kita dirikan nggak seperti pusku pada umumnya sih ya, ada makanan dan sebagainya. Waktu itu kita hanya pokoknya pengen ngerti dulu, kita hanya bawa minuman-minuman instan gitu ya, minuman disco itu yang hangat gitu sama kompor dan sebagainya, sama beberapa obat medis. Itu ternyata perjalanan ke sana itu nggak bisa ditempuh dengan kendaraan. Jadi pakai mobil mentok di satu titik, pakai motor bisa jalan, tapi mentok lagi di satu titik dan akhirnya masih harus jalan kaki 1 jam. Itu pas waktu kemarin? Iya. Nah, kemarin ada laporan kita yang dari teman-teman itu. Akhirnya di sana itu kita hanya sekedar dirikan pos minum. Jadi kan pada mengungsi di bukan dan sebagainya yang dirikan pos minum di situ, sambil ngobrol-ngobrol, sambil tanya kebutuhannya apa gitu. Baru nanti lain hari kita datang lagi. Tapi ya itu tadi perjalanannya luar biasa. Pas waktu itu ya jalan teman saya dan saya di pos Indo dan saya minum di sana dia malam. Bawa tas minum gitu. Nah, dipikul dan 1 jam kami bayar. Lumayan. Setelah itu kelihatannya ada dari teman-teman off-roader itu yang bisa masuk. Kita kan pakai mobil biasa gitu ya. Lanjut lagi pun hanya pakai. Tapi kalau orang off-roader kan tentu beda, mereka sebenarnya beda. Mas. Jadi kemarin itu kan lucunya itu kan banyak berita hoax yang bertebaran. Sekarang biasa ya zaman sosmed itu informasi ya kadang tidak bisa ditapis dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kadang-kadang yang mencatut pejabat juga itu kan repot. Kan salah satu hoax yang paling parah di sana itu kan setelah gempa terbesar yang 6,2 4 skala mm itu yang mengakibatkan runtuh dan lain sebagainya itu sampai beberapa rumah sakit, hotel juga mungkin ada terjebak di sana itu diyakini. Ini yang ngomong katanya orang BMKG gitu ya. Tapi kemudian terus direvisi sama kepala BNPB bukan. Jadi maksudnya hanya sekedar, tapi kan masyarakat ngerti ini, wah ini bakal ada gempa susulan yang lebih dahsyat daripada yang 6,2. Sudah bayangkan yang 6,2 itu mereka sudah takut sulam. Apalagi ada desa-desa seperti itu, isu yang itu nyangkut nama lembaga negara kan gitu. Wis tambah takut lagi. Akhirnya banyak yang keluar kota, ada yang sampai mengungsinya itu ke Makassar, ada yang ke Palu. Itu kan perjalanan jauh juga. Tidak, intinya ada pesan untuk mengosongkan kota Mamuju gitu. Ini kan tanggap darurat ini diperpanjang sampai tanggal 4 Februari. Yang tadinya sedianya hanya tanggal sampai 28 Januari diperpanjang lagi. Nggak tahu juga nanti tanggal 4 diperpanjang lagi. Karena sampai hari ini itu juga masyarakat juga masih takut juga untuk kembali ke rumahnya, mulai beraktivitas, menggerakkan roda perekonomian. Sejak hari Ahad itu sebenarnya ada gempa, cuma tidak terasa oleh manusia. Ya, secara seismograf ya bisa dilihat, tapi nggak bisa kita rasakan. Nah, hari Selasa sore, Selasa Rabu ya saya agak Selasa sore kali ya. Itu kita mau tidur, kan pada maghrib. Selesai sholat maghrib jelang isya itu kita mau tidur ya, selesai kayak itu ada gempa susulan nggak begitu besar dan tidak begitu lama tapi terasa dan terus biasa gempa susulan dan itu akhirnya membuat masyarakat yang tadinya sudah takut makin takut lagi. Serasa ada pembenaran hoax itu gitu. Jadi kita tenang nih, akhirnya sampai hari ini masih pada mengungsi kan. Sampai hari ini masih banyak yang mengungsi, walaupun ada beberapa orang yang sudah mulai berani. Kondisi apa sih yang harus kita siapkan semuanya agar bisa kita untuk membantu secara maksimal saudara-saudara kita yang Jadi tentunya kondisi ini kan juga masih abu-abu ya, artinya perpanjangan tanggal 4 itu juga masih belum
panjang lagi. Kemudian ketika perekonomian itu belum jalan, makanya belum normal lah. Pasar juga waktu kita tinggal, pasar juga masih banyak tutup. Pasar yang cukup besar di Kota Mamuju kan ada 2 pasar baru dan pasar lama. Pasar baru itu full sampai kita pulang itu masih belum buka. Artinya perekonomian kan belum jalan. Kalau pasar lama 1-2 toko sudah mulai buka. Jadi akhir-akhir itu kita sudah bisa belanja sedikit-sedikit di sana. Tapi dengan kondisi yang masih seperti ini, tentu tidak semua sektor itu sudah bisa berjalan dengan normal, sehingga itu ya logistik itu bagi beberapa orang belum jadi permasalahan. Kesehatan juga tetap jadi permasalahan karena ya bukan kondisi normal, hidupnya akhirnya pada di pengungsian. Nah, itu bukan juga sarana peribadatan juga beberapa rusak, mengkhawatirkan dipakai, sekolahan juga rusak. Dan lucunya lagi itu kan salah satu posko yang kita support itu ternyata sekolah yang beralih fungsi jadi barang pengungsian. Sak guru ini beralih profesi jadi relawan jajanan. Ini jadi lucu ya. Kita datang ke posko itu, kiranya kan hanya posko biasa, ternyata itu sekolah. Penanggung jawab posko yang kepala sekolah, yang menjalankan dapur umum itu guru-guru. Ketika kita tanya, ini Pak Guru semua? Iya, ini karyawan, guru karyawan. Itu yang jaga logistik itu satpam kita. Beralih profesi, berarti kegiatan pembelajaran ya sudah, yang tadinya daring sekarang garing tenang. Mas tadinya daring karena ada pandemi ini, karena gurunya alih profesi kan otomatis nggak bisa. Nanti tiap hari sekarang mereka harus ngurusi itu, pengungsi itu. Posko yang di sekolah itu kemarin itu sehari 300 jiwa, jadi otomatis kalau guru dan karyawan itu harus memasakkan dan lain sebagainya. Di situ ada umum dan ada pos kesehatan, kita juga di situ. Sekitaran sekolah itu atau ya, anak sekolah? Maksudnya 300 itu anak didiknya dari keluarganya didik atau sekitaran sekolah? Masyarakat sekitar. Siswa kan harus bertebaran kemana-mana, ya. Mereka harus pasti mengungsi kemana-mana gitu, domisilinya masing-masing. Ada juga yang mengungsi keluar kota. Nah, khusus gurunya itu akhirnya tetap dia, ya, karena tanggung jawabnya ya ini sekolah-sekolah dia, lokasi-lokasi dia. Orang pada pengen musik ke situ kan otomatis tetap diterima lah, maksudnya ada ditolak. Nah, tetap ya empatinya muncul juga. Padahal mereka juga terdampak juga. Betul. Jadi mungkin ya karena kondisi yang jadi tetap empatinya tetap biasa. Kalau bantuannya ke mana ya? Ke daerah Mamuju atau Majene? Itu emang paling tepat itu apa sih? Kan seringnya kan ada orang yang bantu pakaian bekas gitu. Karena kondisi tidak seperti di Palu, ya, jadi banyak rumah yang utuh. Otomatis kalau bantuan berupa baju, nah itu tentu ya tetap diterima, cuma kan tidak begitu, nah, nilainya tidak begitu diminati lah gitu. Tentu yang lebih banyak dibutuhkan di sana itu satu logistik berupa sembako. Sembako jelas kebutuhan paling mendasar karena masyarakat juga banyak yang belum berani beraktivitas sehingga itu kan berdampak. Biasanya jualan, tidak jualan otomatis kan kantongnya juga begitu bisa. Nah, itu butuh jelas. Terus kemudian untuk beberapa rumah, beberapa bangunan termasuk rumah ibadah yang rata-rata itu jelas butuh recovery, mau pulang lah ya, butuh uang untuk itu dan sebagainya. Sehingga kalau kita sendiri ketika sudah sampai sana itu melihat kondisi seperti itu, tentu kita mengarahkannya ketika bantuan itu diarahkan berupa kita dibuang harus sembako. Kalau untuk pakaian bekas, ya mohon maaf, banyak sana itu sudah terpenuhi, banyak rumah yang tidak rusak, mereka masih bisa mengalah.
mungkin itu terima kasih untuk Mas Yuda ya. Nah untuk yang dari donatur, dari yang melihat video ini, mungkin bisa nanti share. Insya Allah nanti tanggal 12 Februari itu akan diberangkatkan truk kemanusiaan ke Sulawesi Barat. Nah, di Mamuju nanti dari tim sana seperti yang dikatakan Mas Yudo, nanti ada relawan lokal yang insya Allah nanti akan diarahkan ke berbagai daerah yang itu tidak bantuannya itu masih sedikit. Jadi kalaupun ada informasi nanti kok di sana nanti tertimbun di satu tempat, insya Allah enggak, seperti yang dikatakan Mas Yudo, nanti akan dibantu tetap dari relawan lokal, jadi tidak tertimbun. Insya Allah nanti ini menjadikan cerita dari Mas Yudo ini menjadikan suatu nilai tambah atau nilai plus, agar kita jadi bantuan dari yang mungkin dari jenazah semuanya ataupun dari yang melihat ini bisa nanti kita sampaikan dengan baik. Nah, insya Allah nanti di tanggal 12 Februari truk kemanusiaan akan diberangkatkan dari Semarang. Kalaupun ada yang ingin memberikan berupa bantuan barang, silahkan nanti ditunggu sampai maksimal tanggal 9 ataupun tanggal 10 Februari. Kalaupun mau transfer, silahkan ke rekening sesuai dari lembaga masing-masing, lembaga legislator di cabang masing-masing, atau nanti bisa langsung ke daerah terpusat di pusat legislator. Terakhir, silakan bisa follow di Instagram kami di Lazi Jateng, ataupun bisa subscribe di YouTube dengan channel Lazi Jateng. Terima kasih dari saya dan terima kasih juga untuk Mas Yudo yang sudah mau berbagi cerita kepada kita semuanya. Mungkin cerita ini mungkin ada sedihnya, ada lucunya, mungkin ada untuk bisa menambahkan empati kita. Mungkin dari kita yang terpenting tadi, jangan nekat, jangan modal nekat untuk bisa berangkat ke sana. Butuh sesuatu ilmu dan apapun itu butuh ilmu. Terima kasih dari saya, Teras Kupas Tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.